saya Yuni Afriani, berasal dari Program Studi Agroteknologi BP17. Baiklah, saya akan mencari jenis tanaman rempah dan obat yang ada di pasar ini. Ayo ikuti saya. Diminum obat apa ya, obat bulu itu ya, pokoknya untuk mati Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video tadi, yaitu video kita yang di pasar tadi, mengenai jenis rempah, obat dan minyak asiri. Baiklah, untuk yang pertama itu ada daun salam. Daun salam ini selain untuk penambah citra rasa masakan pada masakan, yang kedua itu adalah untuk mengobati penyakit diabetes. Yang kedua itu adalah ketumbar. Nah, ini adalah ketumbar yang dimana untuk aroma masakan, selain itu sebagai obat pencernaan. Selanjutnya itu ada serai. Nah, serai ini sebagai pencegah kanker dan juga sebagai bahan wangian untuk pada masakan. Selain itu berfungsi juga sebagai menurunkan kolesterol. Selanjutnya itu adalah lengkuas. Ini lengkuas selain menambahkan citra rasa pada masakan, itu juga mencegah penyakit kanker, luka asam dan juga luka bakar. Baiklah, selanjutnya itu ada kemiri. Ini kemiri. Kemiri ini sebagai bahan penambah masakan seperti kita membuat soto ayam, laksa dan lain-lainnya, juga sebagai penghasil minyak. Minyak ini nanti yang akan digunakan sebagai penumbuh rambut atau bisa dijadikan sebagai minyak rambut. Selanjutnya yaitu ada kunyit. Nah, ini kunyit. Kunyit ini sebagai bahan masakan seperti kita akan membuat gulai dan juga sebagai bahan tambahan untuk jamu yang untuk menyegarkan badan. Selanjutnya itu ada cengkeh. Nah, cengkeh ini sebagai bahan masakan seperti kita akan membuat kue, setelah itu kita bahan penambah di dalam sup. Selanjutnya yaitu ada jahe. Jahe ini sebagai bahan tambah masakan agar tidak bau amis, dan selain itu sebagai penambah untuk jamu. Jadi sangat bermanfaat untuk bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya yaitu ada buah pala atau pala. Pala ini biasanya digunakan untuk selain penambah bumbu masakan, buah pala ini pun juga bisa digunakan sebagai obat luka. Biasanya buah pala ini digunakan untuk obat-obatan tradisional. Selanjutnya yaitu ada kapulaga. Nah, ini kapulaga itu. Kapulaga biasanya untuk bahan tambahan masakan seperti sup, soto dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada bunga lawang. Nah, bunga lawang itu seperti ini, memang sepertinya bentuk bunga yang bentuknya lumayan unik. Jadi ini adalah namanya bunga lawang. Bunga lawang sendiri sebagai penambah bahan masakan. Nah, jadi biasanya digunakan untuk seperti sate, sup dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada asam kandis. Nah, asam kandis itu seperti ini. Asam kandis ini biasanya digunakan orang untuk gulai makanan, gulai ikan, gulai sayur pakis, agar menambah citra asam di dalam gulai tersebut. Selanjutnya yaitu ada asam kandis. Selanjutnya itu ada kulit manis. Nah, kulit manis ini biasanya selain untuk bahan masakan, itu juga digunakan dalam selain
ini kayu manis. Kayu manis ini digunakan biasanya untuk pembuatan kue. Terus selain itu penambah aroma masakan yang pedas-pedas itu biasanya digunakan kulit manis. Ini bentuk contohnya. Nah, selanjutnya itu ada jeruk nipis. Selanjutnya itu ada jeruk nipis. Nih, ini adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini biasanya selain untuk penambah di dalam masakan, itu juga sebagai obat sakit tenggorokan. Jadi bisa digunakan sebagai obat dan juga bisa digunakan sebagai selain ini untuk citra rasa makanan, ini juga sebagai obat sakit tenggorokan. Yang selanjutnya adalah manjakani. Nah, ini adalah adalah buah manjakani. Manjakani ini biasa digunakan oleh para kaum wanita. Jadi ini untuk obat kewanitaan. Selanjutnya itu ya ada jenis pinang muda. Pinang muda. Pinang muda ini digunakan sebagai obat, yaitu untuk bahan tambahan jamu agar menambah stamina yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya itu adalah kayu putih. Nah, ini hasil batang kayu putih yang difiltrasi untuk menjadi obat masuk angin. Jadi untuk pencabut angin itu bagus digunakan kayu putih ini. Selanjutnya itu ada kalau bahasa daerahnya kulit pasak bumi. Kulit pasak bumi. Selanjutnya ada biji selasi dan juga gula kristal putih. Jadi itu menjadi satu, dibilang namanya pasak putih lengkap. Seperti ini contohnya. Nah, pasak bumi ini seperti ini dia. Nah, seperti ini. Ini ada biji selasinya. Ini ada kulit kayu pasak buminya yang digunakan sebagai obat tradisional, yaitu obat panas dalam. Biasanya ini banyak berada di Sumatera Barat. Selanjutnya itu ada asam jawa. Ini contohnya asam jawa, di mana asam jawa ini sebagai bahan tambah masakan seperti kita ingin membuat sayur asam, dan juga sebagai tanaman obat. Ini digunakan apabila kita batuk, itu bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk kita membuat obat batuk secara tradisional. Selanjutnya yaitu ada daun nilam. Nah, jadi ini adalah hasil dari sebuah produk daun nilam yang dijadikan untuk parfum. Jadi hasil daun nilam itu dijadikan sebagai parfum. Baiklah, sekian hasil pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.